Gue nggak mau mikir ini nggak berhasil, gue ngapain lagi, nggak mau gue. Ini harus berhasil. Titik. Oh, ini spirit ini yang penting nih. Yang gue bilang tadi, TikTok tuh isinya teori, nggak ada yang kepastian. Kayak misalnya, lu satu nih pasti sukses. Enggak. Seandainya gue boleh ngulang semuanya, mungkin begitu resign, gue pertama kali mulai, gue jadi afiliator milih. Beli aja Android, jangan beli iPhone. Karena ngiklan di iPhone harganya lebih mahal. Gue doain lu pada miskin dulu deh. Gue doain duit lu habis total. Kalau itu masih lu pilih-pilih juga, wah lu kebangetan lu. Nggak usah banyak mikir, lu jalanin aja dulu udah. Kebetulan kalau bini gue tuh orangnya support gue banget. Dia cuma bilang kalau kamu suka itu, coba aja, kan nggak beda jauh sama YouTube, dia bilang gitu. Tapi secara jam kerja lu kerjanya jadi gila nggak? Terus enggak dong. Kalau 10 kali lipat dari yang gue dapat, udah pasti kerjaan gue berat banget tuh. Udah pasti dong. Om, gue kayaknya mau resign aja nih. Afiliator, jangan dulu. Welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang tampangnya 30-an, tapi di umur gocap udah ngasilin lumayan banyak income dari TikTok sebagai afiliator. Welcome Nico. Yeah, Omera. thank you. Tepuk tangan. Nick, Yaudah, ya. buat kita berdua yang mungkin di level umurnya sefrekuensi ya, maksudnya Beda-beda dikit lah ya. Beda-beda dikit ya. Itu kita itu bisa dibilang orang yang kebentuknya dengan daya tahan yang cukup oke. Iya. Tapi di sisi lain adaptasinya juga kacau kadang-kadang. Betul. Ya kan, Iya, daya setuju. tahannya oke, Iya. tough, Iya. tapi nggak fleksibel. Udah terbukti ya sekian Iya kan, tahun iya ya. kan? Nah, buat lu bisa ngebanting setir masuk ke dunia digital di umur mendekati gocap, Ya. itu gimana, bro? Mungkin ini bisa menjadi story yang menginspire banyak orang. Oke. Sebenarnya kalau pindah banget ke digital, gue kan dulunya emang gue masih ada sih sekarang. Channel YouTube gue ada. Jadi emang dari umur mungkin 30-an, hampir 40-an tuh gue bikin channel YouTube ya. Oke. Jadi nggak terlalu New banget ya? New banget. Cuman emang kalau di TikTok Gamenya beda banget kan? Bro? beda. Nah itu yang bikin gue mau nyoba juga. Ya nomor satu pasti lah ya, itu kebutuhan dong. Udah pasti itu kebutuhan. Cuman kebutuhan doang kita nggak mau juga nggak cukup gitu kan. Gue butuh, tapi terus itu kayak yang apa teman gue bilang itu kan, bapak coba jadi afiliator bilang gitu kan. Afiliator tuh ngapain gitu? Dibilang jualan barang di TikTok, nggak usah stok, nanti dapat komisi gitu. Gue tanya komisinya berapa? Dibilang komisinya cuman 10.000 pak, kadang 5.000. Waduh, gue bilang ini nggak bisa nih gitu. Yeah. Sehari jualan 3 biji 60.000, beli apaan nih gue gitu kan. Bener. Nah terus belum lagi itu tadi TikTok tuh ngapain bikin banyak banget kan. Kalau gue waktu di YouTube itu kan gue tinggal kamera, edit, udah gitu. Kalau TikTok kan di situ ada buat ngeditnya juga, terus ada efek ini, masukin keranjang, terus minta barang sama orang gitu kan ya. Analisanya lagi, trennya iya, lagi, banyak banget musik lah. yang harus dipakai, Iya, detailnya goks ya. Terlalu banyak dibandingin YouTube ya. Kalau YouTube kan kita tinggal tinggal bikin video, upload, that's it. Nah udah akhirnya karena kebutuhan tadi, ya udahlah gue pelajarin gitu. Nah, bener-bener satu-satu tuh. Dan gue pertama kali gue lihat itu Berto, kalau lo tahu. Ya tahu. Ya. SB1M ya. Ya, SB1M. Itu gue belajar dari tips-tipsnya dia tuh. Gitu. Bikin video 5 sehari gitu. Terus pilih niche tuh kalau bisa 1 niche zaman itu ya. Nah, kalau bisa 1. Lu ngomong zaman itu kan baru setahun loh. Pas tahun deh. Congratulations dulu. Oh, iya. Setahun. Masih hidup juga di TikTok gitu. Bertahan. Jadi awal-awal tuh dia bilang gitu 1 niche gitu kan. Cuman di TikTok itu emang kita nggak bisa selalu bertahan sama satu teori gitu dong. Dan emang kebetulan di TikTok itu semuanya teori. Nggak ada yang hukum TikTok gitu. Jadi kalau lo melakukan ini hasilnya ini nggak ada. Nggak ada. Gitu, Nggak ada hukum baku lah ya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Semua sistemnya feeling-feelingan aja. Iya. Jadi kalau gue bilang lo ngiklan sehari 100.000 pasti dapat segini. Enggak.
Nggak ada kepastian. Nggak, mungkin gue dapatnya lebih, lo dapatnya lebih 2 kali lipat, mungkin ada yang nggak dapat. Nah gitu. Jadi Akhirnya konsepnya ini kepastian atau keyakinan, bro? keyakinan. Oke, good. Gitu. Kalau pasti gue udah, ini keluarga gue nih kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue mau ngapain nih gitu. Nyari makan juga susah nih gitu. Yeah. Jadi emang itu awalnya kepepet, tapi kepepet terus gue lihat, ya ini udah peluru terakhir gitu ya. TikTok tuh buat gue kemarin tuh enggak lah, udah ini terakhir mesti gue jalanin gitu. Ya Lu dengan sempat kepikiran nggak kalau ini nggak work, what else will nggak, you gue do? nggak mau mikir. Oh, nggak mau mikir. Nggak. Good. Oke. Gue nggak mau mikir ini nggak berhasil, gue ngapain lagi, nggak mau gue. Ya. Ini harus berhasil, titik Oke. gitu. Ya, ini spirit ini yang penting nih. Ini harus berhasil. Harus, gitu. harus. Jadi nggak nyangkut dengan orang kan kalau bikin plan itu disuka main-mainin. Iya. Persiapkan yang terburuk. Ya, iya betul. Yang terburuk ngapain dipersiapkan? Nanti biarin itu datang kalau Persiapkan yang terbaik Iya. bukan yang terburuk ya gue kan? nggak nyiapin itu di TikTok. Cuman emang gue begitu jalanin TikTok itu lebih go plan. Jadi dengan sisa-sisa uang terakhir tuh, Lebih hati-hati. gue atur nih. Ini buat beli sampel, yang ini buat iklan, gitu-gitu. Gue pikirin. Lo gitu udah ya. budgeting yang proper ya. Nggak seproper itu, but iya. More, gue, ya. Iya, gue budgetin lah, Iya. gitu. Nah ini kita flashback dulu mundur. Sebelum masuk ke TikTok. Ya, Lu tadinya profesional. ya betul. Sebagai Digaji apa? ya. Iya. Sebagai marketing director. Wow. Ya. Terus Ada intrik di kantor, politik lah ya. politik ya. Jadi kalau gue nggak resign, pasti disuruh resign juga gitu. Oke, antara dua nih. Kalau disuruh resign gue rugi besar. Betul, kemudian nggak dapat gue- apa-apa iya, kan. iya. Nah akhirnya gue milih resign dengan mungkin sedikit agak gila gitu. Karena saat itu gue ngitung kalau gue resign, anggap gue nggak menghasilkan apa-apa nih. Dengan uang yang ada, maksimal gue bisa hidup 3 tahun. Oke. Jadi dengan uang itu kalau benar-benar dipakai tiap bulan 3 tahun Tanpa lu- ada masukan iya, ya? Iya, tanpa ada masukan. 3 tahun habis. Heeh. Berarti napasnya masih ada 3 tahun. 3 tahun For doang. your family. Iya, Oke. for the whole family. For the whole family. Nice. Udah, akhirnya gue resign, terus gue jalanin ini itu, invest. Temen gue bisnis, gue invest gitu, yang antara berhasil dan tidak, tapi ya tuh nggak memuaskan sebenarnya ya. Cuman terus akhirnya jadi nggak bisa ngerasain untungnya. Kekikis terus dong uangnya. Kekikis terus ya. Terus Coba A, terus coba B. betul. Coba C. Bisnis ini, bisnis apa, coba. Dan bener. Itu lo pakai nyali, pakai perhitungan, pakai rasa takut, pakai gua harus Itu do semua. something. Semuanya ada. Oh semua. Satu, gue takut nggak bisa ngidupin keluarga. Oke. Itu udah. Kedua, ada malunya dong. Kalau gue nggak ngidupin keluarga, gue malu sama semua orang lah yang tahu itu gitu. Iya. Keberanian ya iya dong. Harus berani. Orang Iya, harus udah, berani, kan? udah takut. Satu-satunya Lah iya pilihan makanya. cuma berani. Udah nggak bisa mundur. Gue nggak mungkin mundur. Yang ada gue cuma mesti ya di depan ada apa gue jalanin udah gitu. Makanya tadi kalau ada apa TikTok gagal gimana gue nggak mau mikir. Gue nggak berani mikirin plan. Kalau gagal gue nggak mau. Di sini gue Nggak ada plan B lagi. Ada plan A. no. Iya. It's either awesome or amazing. Iya, Udah. exactly ya. Itu keren deh. Iya. Nah terus udah akhirnya setelah dan bener 3 tahun uang gue habis. Dan bener 3 tahun uang lo habis. 3 tahun. Jadi 3 years, 3 tahun. Lo mencoba A, mencoba B, Iya. mencoba C. Pokoknya lo try terus. Iya. Yang Apapun. gue penasaran gue. Lo daripada try itu kenapa lo nggak coba jump in the corporate world lagi? Atau lo udah enek atau capek? Anak satu, kedua umur ya. Ketiga trauma politik. Itu pasti. Dan satu lagi, gue kan dulu sekolah gue art ya. Jadi gue sebenarnya gue nggak punya background di belajar bisnis apa segala macam. Jadi kalau gue ngelamar lagi dengan pengalaman gue pernah jadi director loh. Oke, tapi sekolah lo apaan? Fine art. Nggak mungkin. Bro. Zaman sekarang masih dicocokin ya? Wih, masih lah. Dan ngeliat umur 49 nyari kerja gitu kan. Ya ini nggak berapa lama lagi mati ya ini orang gitu kan. Oke, kemungkinan diterimanya Nggak worth kecil. it untuk diinvest gitu ya? Bukan human capital gitu. Mendingan cari mudaan lagi lah gitu. Jadi udah akhirnya gue nggak nyobain itu semua.
Ya udah, akhirnya ketemu TikTok itu. Ya. Oke, nah kita balik ke TikTok. Seru sih cerita lo tadi. Kalau kita balik ke TikTok, kita balik ke dunia online, kita balik ke jualan online menjadi afiliator. Ya. Itu selalu ada 2 pertanyaan paling penting. Ya. Lu mau jual di mana? Lu udah pilih tadi platformnya. Ya udah. Kedua, lu mau jualan apa? Nah di situ gimana lu memutuskan niche-nya? Kalau mutusin niche-nya itu lebih ke sebenarnya gini, waktu itu karena gue nggak ngerti TikTok kan ya. Yang bisa dijual nih apa aja gue nggak ngerti. Ya. Akhirnya gue cuman jual yang kebanyakan anak laki suka kan. Elektronik lah, apa lagi gitu. Oke. Gadgets lah ya. Ya gadgets lah pokoknya. Earphone lah, headphone, whatever gitu kan. Nah dari itu, makanya kenapa gue bilang tadi 3 bulan pertama itu sebulan belum dapat apa-apa, bulan kedua cuman dapat, iya alhamdulillah lah dapat 1,5 juta. Ya. Bulan ketiga 1,5 juta, tapi itu hitungannya masih rugi ya, karena kan iklan gue sama income gue gedean iklan gue waktu itu ya. Nah, Iklan dan energi ya. ya Jam. betul. Jam terbang, jam effort. Nah itu jalan tuh nggak cocok kayaknya sama gue tuh si apa namanya Niche-nya nggak elektronik tuh kayaknya gue nggak pas sama gue, tapi gue nggak ngerti. Heeh. Akhirnya jalan bulan keempat lumayan sih naik tuh, itu udah mulai di 9 jutaan sebulan kayaknya. Itu juga kaget gue tuh dari 1,5 ke 9, wih. Loncatannya lumayan. Wah lumayan nih gue jalan juga nih akhirnya TikTok nih gitu kan ya. Terus bulan ke berarti 3, 4, 5. Nah gue sebelum bulan kelima masuk ditawarin sendal sama Pose itu. Oh iya yang lagi heboh ya. Saat itu kan gue dari elektronik jualan sendal gitu kan. Iya udahlah gue coba aja. Gue bikin video banyak banget tuh. Berapa video kira-kira lu bikin? Wah gue udah gak tahu lah, banyak. Kira-kira mungkin at least 30 video ada ya. Satu sendal itu aja ya. Satu produk ya. Nah terus FYP. Dari yang gue sebulan 9 juta itu satu hari saat itu ya bisa sekitar 3 jutaan. Ini ngomongin omset atau commission? Komisi. Oke. Jadi omsetnya mungkin sekitar 30-an ya. Iya. Gitu. Kaget gue. Nah akhirnya dari situ mulai tuh sendal-sendal lain pada review dong. Oh datang. Sellernya mulai datang nih. Sellernya mulai nawarin gue. Gue mikir, oh berarti gue cocok ini kali. Karena selama gue jadi afiliator jualan earphone tuh paling berapa lah. Dikit lah, gak sebanyak itu ya. Nah akhirnya udahlah. Di situ akhirnya. Nah makanya yang gue bilang tadi, di TikTok tuh isinya teori. Iya. Nggak ada yang kepastian. Kayak misalnya lu satu nih pasti sukses. Enggak. Lu jualan elektronik pasti bagus. Enggak gitu. Jadi akhirnya gue sekarang ganti gado-gado. Oke. Tapi ada juga orang gado-gado dan bisa jualan semua macam. Ada. Tapi ada juga yang gado-gado gagal. Ada juga. Ada yang satu nih sukses, ada yang satu nih gagal. Ada juga itu TikTok. Oke. Kerennya di situ. Nick, yang namanya lu main di platform itu biasanya kalau kita yang harus tampil, kita yang harus ngomong, itu kadang tiap orang tuh punya pesonanya sendiri, tiap orang punya personal style-nya sendiri. Betul. Sedangkan kadang-kadang kalau kita masuk ke satu tempat yang baru gitu, di platform misalnya TikTok gitu, kita ngeliat, anjrit, nih orang ngomongnya gayanya cempreng, lebih banyak peminatnya. Yang ini ngomongnya lebih kayak ke bapak-bapakan, penontonnya ada sedikit, juga. misalnya gitu kan, mulai melakukan komparasi pada saat itu. Lu sempet nggak kepikiran pada saat gue harus ngatur gaya gue gimana, angling gue gimana? Ini gue lagi gali, lu bener-bener lebih supaya orang yang dengerin tuh dapat step by step. Sebenarnya gue kalau lebih nyiapin ke situ, sebenarnya kalau gue enggak ya, karena gue kalau PD itu di raport nilainya 10 gue. Ya. Bagus, berarti jadi gue gak terlalu masalah sama itu. Defaultnya udah PD ya? Defaultnya udah PD. Jadi gue kalau disuruh ngomong di depan orang gak punya masalah, apalagi cuma di depan kamera, buat gue nothing gitu. Orang kameranya di belakang gak ada siapa-siapa gitu kan. Nah itu yang suka jadi masalah sama orang gitu. Suka nanya sama gue, Om saya mau mulai tapi saya gak biasa ngomong depan kamera gitu. Gue bilang, nah, masalah lo di mana sama kamera gitu. Karena dia KD bro, kurang derita. Lu kan sempet penuh derita. Berarti dia harus berderita dulu tuh.
Itu banyak orang gue suka bingung. Lu pengen duitnya gitu, tapi lu nggak mau yang gitu-gitunya gitu loh. Apa malu di depan kamera? Lu mendingan malu apa lapar gitu kan? Iya. Kalau gue mendingan malunya Malu. gue hilangin gitu Iya. kan. Yang Gue penting gue mendingan malu daripada gue lapar. Ya lah kan? iya kan. Tapi gue hilangin nih malu biar gue bisa makan nih. Nah itu. Jadi kalau yang buat baru mulai sih, lu kayak ngobrol sama kamera aja gitu loh. Tapi banyak, termasuk gue kadang-kadang ngomong sama kamera masih kagok loh, masih serius loh. lo? Iya. Tapi kayak ngomong sama lu begini bisa. Tapi ngomong, jadi it's just. Tapi kalau gue bukan bilang gue malu, gue selalu bilang ini cuman masalah belum terbiasa. Iya. Iya. Jadi kalau dilakukan berulang kali, lo akan terbiasa. Iya. Seharusnya. Iya. Iya. Cuman emang buat beberapa orang emang ya buat ngomong depan kamera emang iya sih gue akuin emang ada beberapa yang bilang gue udah nyoba nggak bisa gitu kan. Frozen dia. Iya. Bener-bener kayak gue ngomong apa gitu kan. Iya, blank, langsung blank. Nah, jadi emang kalau dibilang TikTok buat semua orang apa enggak? Bisa gitu. Tapi apakah semua orang bisa sukses jadi afiliator TikTok? Enggak lah, gitu. Iya sama lah. Kayak misalnya lu sekarang di podcast gitu. Ada orang mau bikin podcast lagi, apakah pasti bakal sukses? Ya belum tentu gitu kan. Okay. Tapi semua orang bisa bikin podcast, bisa bikin aja gitu. Peluangnya terbuka untuk semua orang. Iya, bebas. Tapi soal menang atau itu nggak tahu enggaknya lah. itu udah urusan luck plus effort. Iya. Dan TikTok lucunya kan gitu ya. Jadi mau kita ganteng banget atau jelek banget, bisa ngomong lancar atau nggak bisa ngomong lancar, itu masing-masing punya audiensnya gitu. Iya, punya peluang. Iya, kayak kita nyari pasangan kan ya. Iya. Muka gue mungkin buat si cewek itu, ya gue jelek banget botak itu, buat sini wah ini ganteng banget ya, kepalanya licin gitu kan. Ya udah sama lah, TikTok kira-kira kayak gitu. Jadi jangan terlalu panik sama misalnya kayak muka gue gak enak dilihat deh. Enggak lah. Tapi waktu lu baru join, baru mulai, traffic lu masih sedikit, followers lu masih sedikit. Lu waktu mau mencoba mengafiliatkan produk itu kan kadang-kadang si seller juga ngelihat nih siapa nih, baru juga 10, baru betul. juga 100, baru juga berapa. Mau jual apa dia? Itu yang mesti, makanya gue bilang gue tadi gue nyiapin modal. Oke. Jadi gue bagi tuh modal gue tuh nggak gede-gede banget sih. Gue nyiapin berapa sih, 15 kalau nggak salah. Setengah buat iklan, setengah buat produk. Gue beli produk sendiri. Oke. Jadi gue habisin tuh 7 jutaan ya, 7,5 juta gue beliin barang, sisanya buat ngiklan. Dan ya berhasil kalau buat pemikiran gue ya. Dibandingin gue nggak dapat apa-apa dengan dapat uang 1,5 juta aja udah, ya itu udah hasilnya berarti kan. Iya, berarti tembus omset 15 juta pertama itu sangat memungkinkan. Oh iya dong. Iya dong. Cuman memang harus dikasih waktu. Iyalah. Minimal 100 kali lah ya. Iya, minimal ya. Minimal. Beda-beda tiap orang lah. Iya. Tapi lu dengan ini sih ya, lu dengan penuh kependeritaan ya, pede. Menderita dan pede, betul. Betul, gue Orang pede itu justru banget. Penuh dengan penderitaan. Iya. Dia pede, bro. Udah biasa gitu ya. Udah dihancurin berapa kali jadi pede dia. Iya benar. Oke, gue sekarang kalau cuma dihancurin yang kecil-kecil ya elah. Iya. Nothing lah gitu. Hal yang paling mengesankan waktu lo memutuskan memulai dan 3 bulan pertama itu apa? Ada sesuatu yang membuat lo shaking, ada sesuatu yang membuat lo harus berpikir ulang, ada sesuatu yang membuat lo untuk kayak ini bukan gue banget, ini bukan bidang gue, kayaknya gue salah jalur tapi I don't know what to do. Dia sudah mulai nih ya? Iya. Sudah mulai di TikTok jadi afiliator. Untungnya sih yang gue rasain pas di situ justru bukan ke situ, gue lebih kayak ini gue nih gitu. Oh, malah dapet ya? Malah dapet. Ini kalau seandainya gue boleh mulai, boleh ngulang semuanya, mungkin begitu resign, gue pertama kali mulai gue jadi afiliator milih. Oke. Bukan coba-coba bisnis ini, bisnis itu ya. Itu kalau gue akan milih afiliator. Cuman kan nggak bisa diulang ya. Iya. Ya udah gitu. Tapi kalau boleh ngulang lagi, Lo begitu akan pilih resign, gue akan langsung pilih jadi afiliator. Oke. Itu kegiatan kerja yang menurut gue nikmat banget ya, karena gue nggak perlu keluar rumah, di studio gue aja. Gue Studio juga simple, nggak terlalu high cost ya kan? enggak lah room, ya, kan? iya, Just ruangan satu kamar kasih ya, lighting, simple. dadat gitu ya, gitu udah, ya dan menghasilkan gitu kan ya. Modal paling basic buat seseorang memulai dirinya sebagai seorang afiliator secara capital, secara uang. Secara capital. Dengan perlengkapan yang salah kadarnya, tapi yang masuk akal ya, bukan yang benar-benar gedubrak banget. Ya,
Berarti nomor satu wajib punya handphone Iya. gitu. Kalau budgetnya cuma cukup buat beli satu handphone, beli aja Android, jangan beli iPhone. Iya. Karena ngiklan di iPhone harganya lebih mahal. Oke, itu baru tahu gua. Oh iya, ada extra Ada, cost iya. ya. Jadi beli Android, beli lighting satu kalau bisa punya yang pakai softbox would be nice. Satu aja, satu softbox sama biasanya background lah buat warna-warna biar menarik ya. Udahlah paling segitu, paling kalau handphone hampir semua orang pasti punya ya. Android jadi bisa dihitung tuh udah bukan modal lagi ya, udah yang ada. Kecuali kameranya jelek banget ya janganlah. Usahain ganti. Karena afiliator mau dibilang gimana juga bisnis. Bisnis nggak ada modal, Nggak mungkin. bohong lah. Ada orang bisnis tanpa modal. Iya. Gue ikutnya kalau bener ada. Gitu. Asal menghasilkan ya. Iya. Jangan ada tanpa modal dan nggak menghasilkan ya. Iya, banyak itu. Banyak gitu. Dan TikTok itu ya bisnis. Afiliator tuh harus kita berlakukan kayak bisnis, kayak bisnis gitu. Kayak punya lapak sendiri lah Iya, betul, kayak lu punya toko mesti masang barang-barang lo di mana gitu kan ya. Ya kayak gitu. Jadi paling kalau minim susah bilang gue kalau minim ya. Cuman gini deh. Paling gampang mendingan gue bilang minimal punya 5 barang. Paling enggak biar nggak bosan nge-review. Ini dengan catatan punya modal ya. Iya. Minimal punya 5 barang dan minimal punya budget untuk ngiklan 1 bulan deh. Idealnya sih 3 bulan. Karena 1 bulan Satu tuh. bulan tuh iklan berapa, Bro? Nah gini, kalau lo satu hari upload 5 video, satu video itu misalnya kita paling murah deh. Kita iklanin untuk yang dapetin view aja. Berarti kan cuma 15.000 ya. Tapi kan 15.000 kali 5, 75.000 kali 30 dong, karena mesti tiap hari. Iya. Nah itu kali 3 deh tuh, minimal segitu. Iya. Itu minimal. Karena nggak pakai iklan, berat. Lo nggak bakal inilah ya. Gue berani bilang kemungkinannya amat sangat kecil. Iya. Kecuali lo memang content creator yang gokil, Iya, yang memang kreatif. Lu Deddy Corbuzier gitu. Ya nggak usah ngiklan juga orang datang kan. Iya. Kalau ini Nico Corbuzier kan, Susah. Susah ya. iya, ngapain gue nonton dia gitu, nggak ngiklan kan, ya dipaksa nonton orang gitu ya. Gitu. Nah kalau begitu memutuskan Ya, niche, kan banyak orang lu riset dulu, pelajarin dulu marketnya, yang lagi happening apa, lu masuk ke niche itu, ada itu satu sisi nih, satu sisi lu nggak akan sukses kalau lu main sesuatu yang lu nggak enjoy, lu nggak suka, Ya, setuju pilihlah juga. niche yang lu bener-bener suka dan kuasai. ya itu ada benernya ada enggaknya. Tapi nggak apa-apa. Untuk mulai pertama, lu mulai dengan sesuatu yang lu suka. Oke. Karena gini kan, kalau kita suka, terus kita ngadepin masalah di tengah jalan, karena lu suka lu ngulik. Tapi kalau lu udah nggak suka, di tengah jalan lu dihadapin masalah, kayak yang, aduh udah gua nggak suka, gua dapat masalah ini gitu kan. Jadi ada bagusnya gitu. Oke. Nanti biar alam yang menyeleksi gitu. Oke. Kalau saran gue sih gitu. Oke. Jadi nggak usah bingung niche ini satu niche mau capek. Gue capek kadang kalau gue lagi live terus kok ada yang nanya, Om kalau niche ini gimana? Lu nggak usah banyak mikir, lu jalanin aja dulu udah. Lu bintangnya apa sih? Gue Virgo. Oh, oke. Oke. Kenapa? Menarik. Ada sisi kritisnya, ada sisi ekstrimnya, cueknya juga ada. Oh, iya. Seru juga lo. Oke, Bro. Ya. Jadi sekarang produk yang lo lagi jualin itu berapa kategori? Oke, gue yang paling banyak gue jual ya. Headphone masih ada, elektronik nih berarti. Mempertahankan. Bukan sebenarnya nggak mempertahankan karena dia laku terus aja. Laku aja. Jadi gue jual. Headphone masih ada, sendal banyak, terus baju muslim kayak gamis gitu banyak, sepatu. Udah, barang-barang kayak gitu aja malah. Malah yang ini bukan nggak masuk elektronik kan ya? Ya. Dan ini juga bukan hobi-hobi lo banget ya? Bukan, bukan. Sendal kayak gue dulu. Ngapain gue bahas sendal, buset. Sendal karet terus gue mau bahas apanya gitu kan. Mantan marketing director Iya. ngomong sendal gimana sih? Hah? Gimana tuh? Tapi Ya cuek itu. aja. Ya cuek aja. Yang penting dapat uang Kebutuhan. kan. Iya. Iya. Dan sekarang nikmat malah. Nikmat lah, alhamdulillah nikmat. Sekarang malah menikmati gitu. Happy, bukan sekedar menikmati sih. Gue seneng banget main kerjaan ini sekarang. Seneng banget. Gitu. Seneng banget, termasuk seneng banget. Apa saran lu
buat teman-teman yang di seumuran kita, yang lagi lost, what should I do? Kan mereka kejebak sama ego juga, bro. Susah Kejebak tuh sama ego. Jadi gini, ada jebakannya macam-macam nih. Satu, ego. Gue ini adalah seorang pemimpin. Betul, banyak. Ya, Gue kenal kan? beberapa orang ya. Terus apa lagi? Gue nggak bisa. Selalu gue sering denger nih. Gue nggak bisa. Ini bukan gue banget. Ya. Ya kan? Uh-uh. Nah, terus udah gitu, gue nggak tahu mau mulai dari mana. Ya. Siapa yang mau ngajarin gue? Terakhir, gue nggak punya enough. Gue nggak punya dana cukup. Nah, ini gue cuma kasih lo beberapa opsi dan gue minta lo patahin ini semua. Gue challenge lo untuk patahin ini semua. Jadi gini, iya gue banyak banget sih denger itu sih. Saran gue gini, kalau lo masih pada mikir malu, gue nggak bisa gitu, terus ini bukan bidang gue apa segala macam, gue doain lo pada miskin dulu deh gitu. Gue doain duit lo habis total. Kalau itu masih lo pilih-pilih juga, wah lo kebangetan lo. Oke. Gitu. Kalau lo nggak punya keluarga terserah lo mati sendiri, urusan lo gitu ya. It's okay, tapi jangan bawa anak orang. Tapi bila di sebelah lo ada anak orang terus lo bilang lo nggak mau ngelakuin itu gara-gara lo malu, ini bukan gue banget gitu. Aduh ini bukan gue Cin sih gitu ya. Ada. Gue nggak ngerti mesti ngomong apa. Tuh. Bye-bye lah ya. Nih lu masukin kepala lo ke tanah ya, malu lo, udah ngumpet aja lah, jangan lah. Gue pikir lu bakal ngomongnya lebih sopan. Ini kayaknya lu langsung ke trigger deh. Wah, Udah males gue. gue capek denger orang gitu soalnya, beneran. Oke. Gitu. Misalnya gue lagi nggak ada uang nih, gue perlu kerjaan, gue kasih gini. Nih gue kasih kelas gue gratis. Ada. Ada orang yang lu pernah kasih? Ada, gue kasih kelas gratis. Nah, karena bilangnya ada uang dong. Oh iya, ini dengerin. Dikasih kelas gratis. Iya. Ya, kan ada juga yang suka ngomong, lu ujung-ujungnya jualan kelas. Iya, ini gue kasih gratis. Iya. Gue kasih link. Ya. Nggak nyampe 1 jam, balik lagi. Om nggak jadi deh, kayaknya ribet banget. Gue bilang, iya pantasan hidup lu susah men. Oke. Jangan gitu loh. Gitu. Makanya gue bilang kalau lo hidup sendiri, lo mau malu, lo nggak mau jalanin apa karena menurut lo bukan hidup lo, itu bukan cara lo, Tapi nggak mungkin cocok. seperti yang lo bilang kali, TikTok itu peluang buat semua orang, tapi tidak specifically setiap orang bisa. Iya, tapi ini dicoba dulu bro. Dicoba dulu. Iya, kalau Karena lo merasa gue aja yang nggak tahu apa-apa bisa. Iya, Gitu kan. iya. Dari spirit lo ke situ kan. Iya, gue aja yang sama sekali nggak ngerti what is affiliate. Lo nggak ngerti kan? nggak tahu afiliator tuh apa, gue nggak tahu. Apaan itu tuh ngapain gitu. Tapi ya karena di belakang gue ada beberapa orang kan. Dan waktu lu cerita ke keluarga lu, mereka agak merasa aneh nggak nih? Nggak, kebetulan kalau bini gue tuh orangnya support gue banget gitu. Dia cuma bilang kalau kamu suka itu coba aja, kan nggak beda jauh sama YouTube, bilang gitu. Ya udah gue jalanin gitu. And today she is happy. Ya. Karena dia bisa lihat lu tiap hari. Nah, gue di rumah terus, anak-anak gue apalagi. Enjoy banget. Nah, tinggal manggil Dedet mau main, gue turun dari studio gitu kan. Itu enaknya. Tapi secara jam kerja, lu kerjanya jadi gila nggak? Terus enggak dong. Di bawah enjoy ya? Gue enjoy. Kan kadang-kadang ada orang ngomong kalau kerja di rumah, itu jadi kacau antara jam keluarga dan jam kerja. Oh enggak. Asal bisa ngatur ya. Sebenarnya gini ya, kayak gue bikin 5 video, itu nggak nyampe 2 jam bro. 5 video nggak nyampe 2 jam. Berarti kan kalau mau bikin 10 video ya paling 3-4 jam udah selesai. Sisanya lu main lah sama anak lu Iya, gitu. lu tinggal upload, lu pasang iklan, Iya, selesai, lu udah. diemin, nanti ada yang beli, langsung komisi masuk, Iya. udah gak usah pusing. Nggak usah ngapa-ngapain. Automation semuanya. Iya, bukan autopilot tapi ya. Iya. Cuman kan lu mesti tetap ngapain. Iya. Nah, lu tipe orang yang percaya sama autopilot nggak? No. No ya. No. Unfortunately no. Jadi automation still Iya, okay, but iya. not autopilot ya. Autopilot nggak? Tapi Automation, mungkin loh ya. Kalau misalnya video gue mungkin udah 4.000 video, akhirnya gue tiap hari cuman ngiklanin doang. Gue bayar orang misalnya, lu tiap hari ngiklanin video gue ya gitu. Ya, Mungkin one day itu bakal jadi autopilot, mungkin. punya ya. potensi ke sana. Iya. Cuman sejauh ini gue belum percaya autopilot. Lu nggak usaha punya duit tuh kayaknya too good to be true gitu ya. So, sebagai afiliator itu lu bisa melakukan kapanpun, dimanapun? Ya. Lagi jalan-jalan ke puncak, atau bikin video bisa. Bisa. Cuman bawa sampelnya aja. Gitu. Iya, bawa sampel kecil-kecil gitu kan. Lu bawa pergi, udah beres. Bawa mic.
Jadi berarti yang paling esensial buat semua orang adalah sebelum berbisnis live commerce. Kan sekarang lagi eranya live commerce ya. Itu adalah yuk berbondong-bondong belajar ngomong sama kamera. Iya, mendingan gitu dulu. Mastiin ya. Apa nggak susah lah gitu harusnya. Apalagi ada kayak gua kebetulan di belakangnya itu kan ya, karena gua harus hidup gitu. Gue bener-bener pilihannya cuma itu gitu loh. Jadi ya bisa, gue umur segini bisa kok gitu. Tapi kalau sekarang ada yang nawarin lo nih, Nick, udah lo lepas lah beginian lah, lo masuk lagi corporate, kita lagi butuh lo. Thank you, Tell but me no the thank truth, you. tell me the truth. Jawab sejujur-jujurnya. Iya. Kayaknya udah enggak deh. Gajinya 10 kali lipat fix ya, 10 kali lipat dari yang lo lagi dapet. Gini. Ini challenge ya gue Iya. coba tanya. Kalau 10 kali lipat dari yang gue dapat, udah pasti kerjaan gue berat banget tuh. Udah pasti dong. Lu nggak mungkin gaji gue 100 juta, misalnya nih. Kerjaan lu nyantai aja nih, dari rumah aja kerja gitu. Pasti gue pulangnya nggak mungkin. Semua ada resikonya. Iya, nggak mungkin 9 to 5 udah pasti ya. Tanggung jawabnya gede gitu. No. Jadi yang lu pentingin apa? Sekarang Flexibility atau lu melihat potensi becoming an affiliator oh iya has unlimited. salah satunya itu. Oke. Potensinya gede ke sana. Sama kayak gue bisa tinggal di rumah tiap hari, ngeliat anak gue tiap hari dari pagi sampai malam. Itu mahal, bro. Oke. Gitu. Itu lu nggak bisa dinilai pakai uang gitu. Gitu. Oke. Buat gue ya, orang mungkin beda-beda ya. Barusan di jidat lo ada yang itu loh, club clip kayak hashtag resign aja. Kalau itu kan biasanya kabur aja. Kabur dulu, aja, ya. resign aja lu. Ini resign aja gitu. Muka lu kayak begitu tadi. Nggak, gini. Ini juga banyak nanya sama gue pernah. Oke. Om, gue kayaknya mau resign aja nih. Afiliator, jangan dulu. Cukup yang ngerasain susahnya itu kayak gini gue aja ya. Cuman mendingan kalau masih pada kerja, sambil kerja jadi afiliator. Tapi musuhnya afiliator tuh apa? Emang gaji, musuhnya tuh gaji. Iya, musuhnya itu. Iya. Karena itu comfort zone ya. Betul. Itu comfort zone. Iya. Kayak lu bikin usaha nih, lu jadi entrepreneur gitu. Musuhnya kan kalau lu masih gajian. Karena begitu usaha lu nih gagal, lu udah biarin orang masih dapat gaji, nah itu. Ya. Jadi drive-nya nggak kuat. Nggak kuat. Drive-nya nggak kuat. Oke. Cuman kalau mau ngilangin gajinya itu, diri lu kuat nggak drive gitu. Diri lu nya harus kuat. Iya benar. Kalau nggak, mati kan. Mati. Bro, Ya. pengalaman lu melanglang buana di dunia corporate. Sekarang nih banyak orang lagi confused. Banyak orang jadi generalis. Oke. Bingung, gue nggak punya spesialis. Ya. Dan banyak orang yang spesialis juga stuck karena dia nggak punya keilmuan yang general. Di era sekarang bagusan tuh jadi yang mana ya? Gue kebetulan gue bukan spesialis sama sekali ya. Jadi contohnya aja kayak hobi gue dulu hobi musik. Gue bisa semua alat musik, tapi nggak ada yang jago. Gitu. Jadi kalau dari segi musik lah misalnya, kerugiannya adalah akhirnya gue bukan jadi anak band. Karena nggak mungkin gitu kan ya. Tapi kelebihannya gue bisa nikmatin semua alat itu di mana aja misalnya kayak gitu. Misalnya gue lagi main ke rumah teman gue ada gitar, gue main gitar, ada harmonika, gue bisa main harmonika dan seterusnya gitu. Nah sama di kerjaan juga ya. Tergantung ya kita sebenarnya mau tujuannya mau kemana gitu. Kalau mau jadi yang orang yang ahli banget dan mau dibayar mungkin di atas rata-rata, ada baiknya lo menguasai satu bidang dengan amat sangat lo kuasain gitu. Jadi gue jadi generalis itu karena kecelakaan, bukan karena emang gue planning dari awal. Gue nggak suka sesuatu yang spesialis gitu, nggak. Gitu. Jadi tetap sih maksud gue zaman sekarang juga spesialis akan menurut gue ya akan tetap lebih bagus dibanding generalis. Spesialis akan tetap lebih bagus. Iya dengan bumbu-bumbu dikit ya, jangan lo misalnya suka musik, udah gue musik, gue nggak mau tahu bisnis musiknya, jangan lah. Gitu. Ya. Jadi lu spesialis dalam satu bidang, tapi lu kuasain minimal ekosistem bidang itu ya. Iya. Lu ngerti lah minimal ekosistemnya gimana. Kalau nggak lu bisa main musik, akhirnya lu jadi pemain musik aja sampai kapanpun, tapi lu nggak ngerti bisnisnya gitu kan.
Gitu kalau menurut gue gitu. Kalau gue merasa kalau lu mau survive, lu jadi generalis. Oh gitu malah. Iya, because kalau lu mau survive, lu disuruh apa aja bisa. Iya, dalam hal itu gue setuju. Iya kan? Di situnya ya Iya. benar. Iya. Tapi kalau lu mau jadi spesialis, you will get high income tapi limited opportunity. Betul. Kalau generalis, you will have unlimited opportunity but limited income. Iya. Iya, exactly. Iya kan? Iya. Lu bisa masuk kemana aja gitu. Besok gue disuruh kerja, ini kerja di advertising, oke gue bisa motret Iya. gitu. Jadi generalis punya serunya sendiri, Iya. spesialis punya serunya sendiri. Berarti repotnya spesialis tuh gini mungkin, misalnya dia kerja di satu perusahaan nih, udah bertahun-tahun ya, tuh dipecat Heeh. di umur tua, gitu. Begitu dipecat, nah itu. Kadang bingungnya di situ karena Kalau spesialisasi yang dia kuasai tidak on high demand anymore, dia ya kan? pusing. Pusing. Kalau zaman-zaman seumuran lu sama gue, zaman dulu tuh kita di umur 20-an tuh programmer tuh nggak ada value, bro. Oh iya. Zaman itu Nothing gitu. nothing. Yang ada value tukang servis itu, TV masih Malah value. ya, iya benar. Today kebalikannya, today programmers and everything Yeah. have value, these tukang-tukang have no value. Iya. Right? Tukang service Betul. and all that they have no value. Maksudnya low lah, nggak begitu Iya, dianggap. iya. Dulu programmer low, nggak begitu dianggap. Iya bisa gitu ya dulu ya. Iya. Karena nggak ada gini-ginian. Karena dari teknologi, nggak semua perusahaan jalan on technology base kan. Iya. Sekarang semuanya udah. Iya, jadi eranya berubah-berubah kan, eranya berubah-berubah. Jadi kalau tadinya dia orang ambil engineering, cuman di level itu, tapi dia nggak ambil engineering yang lebih tinggi lagi. Iya udah. Tapi kalau spesialis, misalnya lu memang lu menguasai roket, nah itu marketnya very limited, tapi hanya orang-orang tertentu yang gajinya gila-gila banget, yang memang lu di situ. Rocket engineer, oil and gas. Oh iyalah itu Itu gila very lah. very selective gitu kan. Bro, gue denger lu juga bikin kelas, bro. Iya. Apa yang menyemangati lu bikin kelas? Apa lu udah kecapean jualan sampai lu buka kelas, atau lu ada drive yang apa? Kan banyak orang suka ujung-ujungnya gitu. Oh iya benar. Cuman gini, nomor satu emang pasti kalau gue bilang, oh gue mau berbuat baik buat semua orang, Klise banget. please lah gitu ya. Enggak, gue cari uangnya pastilah. Iya. Cuman emang sama gue, karena gue happy dengan yang gue lakukan gitu, dan ini bisa menghasilkan, gue pengen lu coba deh gitu loh, gitu. Karena gue juga ada, tadi gue udah cerita ya, ada orang yang minta sama gue, dia bilang nggak ada uang sama sekali, gue kasih kelas gue gratis, gitu. Itu bukti bahwa gue bukan sekedar cuman yang penting dapat uang dari kelas gue, nggak, gue pengen orang ngerasain yang gue rasain juga gitu. Yang cuman pada akhirnya kenapa gue bikin bayar gitu, kenapa? Kalau lo mau berbuat baik gratis dong gitu. Iya. Nah yang gue kasih gratis itu akhirnya Tidak menghargai. nggak menghargai Karena dan gratis. Iya. Terus bilang, om kayaknya nggak jadi, om sorry. Ya, ya gue sih nggak ada ruginya, cuman maksud gue, ya nggak bisa kayak gitu. Makanya gue You're bikin kelas. losing the opportunity ya. Iya. You're losing the opportunity. Makanya gue bikin kelas gue ya berbayar, nggak mahal, Iya. nggak nyampe 100.000 gitu. Cuman biar itu lebih ke, lo udah ngeluarin uang 100.000, Lo dapat economical lah, kelasnya ekonomis lah. Iya, lu value-nya gede. jangan sampai 100.000 lu nggak ada artinya gitu kan ya. Belajar lah, dipakai lah gitu loh. Lebih ke situ sih. Oke. Challenge apa yang lo hadepin selama 1 tahun ini, bro? Selama main di TikTok. Kalau tadi gue dengar dari lo, I'm happy, I'm this, I'm that. Oke, fine. But gue yakin setiap orang kalau masuk pasti akan facing challenge. Oh iya. Tantangan-tantangan apa yang harus mereka persiapkan? Minimal dari cerita lo dulu deh. Nggak, nomor satu emang kalau jadi affiliate TikTok, kayak gue bilang tadi, karena ini kan kita bilang kayak bisnis ya. Semua bisnis tuh kan nggak ada yang hasilnya konsisten ya, nggak mungkin lah. Gitu. Jadi bisa hari ini, bulan ini maksud gue, omset lu 150 juta, bulan depannya naik 200 juta, bulan depannya lagi turun, nah itu lebih ke situ sih. Cuman tetap nggak ini kalau buat gue ya, kalau cuman bagian itunya ya udah, itu memang kehidupan kayak gitu kan ya. Lu kan nggak akan pernah dapetin semua sama tuh, kayaknya nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin. Jadi hampir di semua bidang sih challenge-nya kayak gitu. Income-nya naik turun. Tapi kalau challenge technical-nya itu kan Technical. lebih ke filosofinya. Tapi kalau teknik, Oke, technical sih lebih ke gini. Misalnya ada seller nih, barangnya laku kita jualin. Tiba-tiba besoknya dimatiin linknya sama dia. oh ada yang kejadian. Oh kayak ada. gitu. Jadi video lo lagi FYP, penghasilan lo bagus.
dimatiin sama dia. Alasannya nggak kuat mengirim barang atau iseng atau Gue nggak mau ini ya, gue nggak mau nggak. suzon. Nggak, cuman kalau gue lihat, gue cari kan terus kan, kok dia live jualan, berarti barangnya ada dong. Oke. Iya, ya udahlah, gue gitu Oh, aja. berarti, Oh lu berarti, gitu. berarti memanfaatkan FYP ini, tapi Iya. dia langsung direct selling, Iya. nggak perlu kasih komisi. Iya. Berarti itu namanya seller-seller nakal lah ya, mengambil Seharusnya kesempatan. gitu ya. Takut amat lu gitu kan, nggak Nggak, disebut nama seller. akhirnya ya. gini, gue lebih ke yang itu ya, karena pengalaman gue sekian tahun gue dinaikin, dijatuhin, jatuhin, akhirnya buat gue kayak gitu tuh udah Oh, terserah lo lah. Gue nggak mau mikir, wah lu pasti curang ini. gue nggak ada waktu mikir Iya. begitu. Gue pokoknya jalan terus. Iya, gue jalan aja udah. Kafilah berlalu. Iya. Lanjutannya gue nggak tahu, pokoknya kafilah berlalu Iya. yang gue tahu ya. Apa gue jalan terus aja kan. Nah itu makanya gue nggak pernah kalau ada kayak gitu-gitu. I don't give a damn gitu. Iya. Iya. Rezeki mah udah diatur ya. Iya. Lu percaya sama itu? Percaya banget. Percaya banget, rezeki udah diatur, lu percaya? Bukan Percaya. rezeki udah diatur tinggal dijemput. Enggak, diatur tapi tergantung sama usaha lo juga gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Misalnya Allah ngatur, Niko nih bakal gue kasih 1 miliar sebulan gitu. Jadi dia tidur nggak apa-apa pasti dapat. Nggak bisa lah, jangan lah. Enggak ya? Kalau menurut gue enggak. Oke. Tapi faktor luck juga ada ya. Faktor luck lu percaya juga? Ya percaya. Oke. Jadi lu sangat mendukung ke teman-teman yang di umuran kayak kita, apalagi jauh lebih muda dari kita, Oh iya. berbondong-bondong lah masuk ke live commerce. Iya. Iya. Lu ngelihat ke depannya future kayak AI segala bakal nge-replace nggak sih bro? Dalam creating content dan sebagainya, tools-tools ini? Kayaknya kalau totally nge-replace enggak gitu. Karena kalau gue akhirnya sempat ya, gue belajar AI juga ya, gue pengen tahu kan. Itu kayak nggak ada soulnya gitu loh. Nah, Ada orang ngomong, cuman nggak kayak gue ngomong sama lu gini gitu. oke. Ya mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bisa AI ngomong kayak kita gitu. Cuman sebagai ininya juga ya lu siapin diri lu juga lah gitu loh. Jangan sampai lu bisa digantiin sama AI gitu kalau gue ya. Oke, ngomong-ngomong kalau di TikTok itu kalau jadi afiliator itu ada nggak sih ranging kayak lu kalau jualan produk yang rangingnya antara 100 sampai 300 ribu kacang goreng, kalau di atas 500 ribu beda lagi. Oh iya. Nah itu tuh gue pengen tahu. Ada. Ya. Jadi kalau lu jualan produk yang murah ya, benar-benar murah nih, kita ngomongin murah tuh murah semurah-murahnya ya. Murah tuh berapa definisi? Di bawah 200 ribu lah. Di bawah 200 ribu. Nah, 100 paling laku tuh barang 100 ribu ke bawah. Oke, itu udah gila aja. Udah Oh iya, gampang. Jualnya lebih gampang dibandingin kayak misalnya gue jualan jam waktu itu pernah ya. Harganya 1,7 gitu. Selama setahun gue jadi afiliator, paling gue jual 4 biji. Tapi kalau gue jual barang yang di bawah 100 ribu tuh, wah bisa berapa ribu pieces gitu. Oh, Karena memang pasarnya juga ke situ kan ya. Iya. Gitu. Lebih banyak ya orang-orang dengan penghasilan yang mungkin di bawah tapi pengen menikmati barang-barang yang apalah kayak kacamata 60 ribu gitu ya, sendal 40 ribuan gitu, ya kayak gitu-gitu. Itu yang lebih banyak laku. Bro, secara ini gue agak teknis ya. Secara secara komparasi itu orang yang ngeklik buy, add to cart, sama check out, bener-bener check out. Itu komparasinya berapa persen yang check out, sisanya nyangkut di keranjang doang? Nah ini kalau nanya ke gue itu ya, gue orang yang kurang tepat ditanya kayak gitu. Karena gue pokoknya gue jalan. Oke. Gue nggak peduli lu kiri kanan gue pada mau ngapain, gue nggak peduli. Lu seller pada mau curang mau apa, gue jalannya terus. Oke. Nah, yang penting gue lihat hasil akhirnya penghasilan gue segini gitu. Jadi gue nggak terlalu Mikirin sedetail itu ya? enggak sih. Cuman kalaupun kalau dipaksa gue inget-inget gitu ya, nggak nyampe 10% lah per hari. Oke. Harusnya nggak nyampe 10%. Ya. Tapi sebenarnya tujuan gue nanya itu mau buat para pendengar gitu. Ada tipe orang yang kayak Niko, yang tipenya ya udah pokoknya gue jalanin, ada problem gue lewatin, kalau bisa gue handle, kalau enggak gue ignore, gue jalan. Iya ya benar. kan? Dan itu aja bisa survive. Bisa. And itu aja bisa bikin lo happy. Ya. Gimana orang yang detail banget Iya. pakai matrix gitu, Iya, harusnya probability-nya lebih besar. Iya, setuju gue.
Cuman kalau lu kebanyakan mikir juga ke jalan-jalan. Jangan juga Iya. kelamaan. Jadi lu tipe orang yang keep moving, Iya. keep making money. That's it. Kayak terakhir ada pernah apa? Wah, TikTok mau tutup nih gitu kan. Iya. Terus orang pada panik. Iya. Pada jadi gimana kita mesti upload terus? Ya elah, ya upload aja bro gitu. Upload aja bro. What the hell, man? Sampai benar-benar tutup baru lu Nah, mikir. iya, begitu tutup baru lu nangis gitu kan. Kalau belum tutup lu udah panik. Buat apa? Lu kerja juga jadi nggak tenang kan? Nah, tapi lu punya keilmuan seperti ini dari mana? Fondasinya? Pengalaman Jatuh udah bangun kena itu. macam udah. Dulu mah kena apa marah gitu kan. Lama-lama Lu tipenya dulu kenapa marah? oh iya. Pemarah banget. Iya. Sekarang lebih Waduh, udahlah gitu. nggak penting gitu ya. Sekarang ya udahlah gitu. Jalaninnya mau ngapain? Lu kalau udah marah lu emang berubah keadaan kan enggak kan? Yang ngerubah kan cuman you do something buat berubah gitu. Kalau marah doang nggak berubah bro. Ini kayak efek-efek umur sih bro. Itu juga ya pastinya. Makin wise gitu ya. Makanya para cewek cari cowok-cowok yang udah matang. No, just kidding. Matang plus mapan plus apa plus generalis plus spesialis. Iya. Oke guys, moto lu apa bro? Moto hidup lu apa bro? Apa ya? Mungkin lebih ke situ sih gue nggak ada yang bisa nyetop gue lah udah gitu. Nggak ada yang bisa stop lu. Nggak boleh. No one can stop me. No. Dan itu bukan out of fear. Bukan. Udah. Pokoknya this is the way I Iya. am. Udah gue mesti jalan aja gitu. Apapun yang terjadi gue jalan. Move on. Ya. Keep moving on. Ya. Oke. Ya udah, gini aja. Nah.